Sang Penyelamat. Hal ini bisa juga kita baca di dalam kitab Daniel. Bagaimana Allah menyelamatkan Daniel dan juga kawan-kawannya ketika mereka senantiasa taat melaksanakan perintah Tuhan, tetapi mereka jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Setiap hari Daniel dan juga teman-temannya yang tinggal di dalam kerajaan Babel yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, mereka selalu hidup di dalam kekudusan, menjaga dirinya tidak tercemar dengan mengikuti hal-hal yang dilakukan oleh penduduk Babel pada saat itu. Bahkan ketika penduduk Babel memakan persembahan, maka Daniel dan ketiga rekan-rekannya, mereka tidak mau mencemarkan dirinya ikut mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Teman-teman Daniel yang juga merupakan orang Yahudi adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Suatu hari, Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, membuat suatu patung dari emas yang tinggi. Lalu ia mengirim utusan ke seluruh penjuru negerinya. Ia memerintahkan semua rakyatnya datang ke tempat patung itu. Daniel tidak harus pergi, namun ketika sahabatnya Sadrak, Mesak, dan Abednego harus pergi, ramai sekali orang berdiri di depan patung itu. Utusan raja berseru kepada mereka, "Raja memerintahkan kamu semua berlutut di depan patung itu dan menyembahnya. Jika kamu tidak sujud kepada patung itu, raja akan melemparkanmu ke dalam perapian yang menyala-nyala." Sesaat kemudian musik dimainkan, lalu semua orang berlutut di depan patung itu, kecuali 3 orang. Ya, 3 orang berdiri, tinggi dan tegap. Hamba-hamba raja melihat ketiga orang itu tetap berdiri. Mereka bertanya, "Siapa ketiga orang itu? Alangkah beraninya mereka melanggar perintah raja." Mereka adalah ketiga sahabat Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian hamba-hamba raja melaporkan peristiwa tersebut kepada Raja Nebukadnezar. Mereka berkata bahwa ada 3 orang, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak taat kepada perintah raja. Mendengar hal itu, Raja Nebukadnezar sangat marah. Dia memerintahkan untuk menangkap ketiga orang tersebut dan membawa mereka ke hadapannya. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka menghadap raja. Raja murka. Katanya kepada mereka, "Engkau berani melawan perintahku? Aku memberimu satu kesempatan lagi. Kami akan memainkan musik kembali. Bila engkau mendengar musik, engkau harus bersujud dan menyembah patung itu. Jika tidak, aku akan melemparkanmu ke dalam perapian yang menyala-nyala." Namun ketiga orang itu tidak takut kepada Raja Nebukadnezar. Mereka berkata, "Ya Raja, Allah kami dapat menyelamatkan kami. Kami tidak akan menyembah patung itu." Lalu raja menjadi murka, katanya kepada hamba-hambanya, "Buatlah api yang panasnya 7 kali lipat. Ikatlah Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu lemparkan ke dalam api itu." Api itu dibuat begitu panas sampai orang-orang yang akan melemparkan mereka bertiga ikut terbakar. Sementara Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka diikat beserta pakaiannya lalu dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kemudian Raja Nebukadnezar melihat kembali ke tempat perapian itu. Ia menyangka ketiga orang itu akan jatuh dan meninggal. Tetapi ia melihat ada 4 orang. Ia menghitung 1, 2, 3. Loh, kok ada 4? Kemudian raja memanggil hamba-hambanya dan bertanya, "Bukankah engkau melemparkan 3 orang ke dalam api itu?" Jawab mereka, "Iya raja, kami melemparkan 3 orang ke dalam api itu." Raja berkata, "Aku melihat 4 orang. Seorang tampak seperti anak Allah,
Mereka berjalan-jalan di dalam api. Api itu tidak mencelakakan mereka. Lalu Raja Nebukadnezar memanggil orang-orang di dalam api itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah. Maka Sadrak, Mesak, dan Abednego pun mereka keluar. Mereka berdiri di hadapan raja. Api sama sekali tidak mencelakakan mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar dan semua hamba-hambanya heran akan hal itu. Kata Nebukadnezar, Allahmu mengirim malaikatnya untuk menjagamu. Tidak ada Allah lain yang dapat melakukan hal tersebut. Lalu kata Nebukadnezar kepada semua orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pemberani. Mereka masuk ke dalam api dan Allah mereka menyelamatkan mereka. Tidak ada seorang pun yang boleh melawan Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sejak saat itu mereka diberi kedudukan yang pantas dan sangat dihormati di dalam kerajaan Babel. Allah senantiasa memelihara dan menyelamatkan umatnya yang bergantung penuh kepadanya.